syukur bagi Tuhan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air negara Federal Republik Papua Barat, mari kita sama-sama mengikuti pembacaan surat keputusan tentang peluncuran buku kewarganegaraan sebagai pedoman dasar penataan penduduk negara Federal Republik Papua Barat. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang Sang Pencipta, Allah semesta alam dan isinya, Presiden Negara Federal Republik Papua Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan peluncuran buku kewarganegaraan sebagai pedoman dasar penataan penduduk negara Federal Republik Papua Barat. Ditetapkan di Port Nubai pada tanggal 31 Januari 2022. Tertanda Presiden Negara Federal Republik Papua Barat, Dr. Yakub Sembut SPD. Maka pada hari ini secara resmi buku ini kita akan luncurkan, akan sebarluaskan untuk semua rakyat bangsa Papua dan non-Papua yang ada di tanah negara Federal Republik Papua Barat. Secara simbolis, kami akan menyerahkan kepada perwakilan dari negara bagian Lapago. Untuk itu kami persilakan Bapak dari negara bagian Federal Republik Papua Barat, Bapak Wakil Gubernur. Kami menyerahkan buku ini untuk dilanjutkan dan disebarluaskan. Selanjutnya kepada Panglima TNP kami juga menyerahkan untuk dilanjutkan dan disebarluaskan kepada sistem di Tentara Nasional Papua. Selanjutnya saya akan membacakan sambutan Presiden Negara Federal Republik Papua Barat dalam rangka peluncuran buku. Untuk itu saya minta hadirin duduk kembali. Kantor Sekretariat Negara Federal Republik Papua Barat, alamat Sekretariat Jalan Batu 2, Sabrun Garu, Distrik Sentani Barat, Jayapura, Papua Barat. Sambutan Presiden Negara Federal Republik Papua Barat dalam rangka peluncuran buku kewarganegaraan Negara Federal Republik Papua Barat menuju perundingan pengakuan dan peralihan kekuasaan kedaulatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Negara Federal Republik Papua Barat. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintah yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan terdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Indikator yang ditampilkan sebagaimana dikatakan oleh Victor Situmorang, Intisari Ilmu Negara tahun 1987, tentang berdirinya sebuah negara ditandai dengan terpenuhinya syarat-syarat sebagai negara. Sebuah negara dikatakan eksis apabila memenuhi syarat-syarat antara lain: 1. Mempunyai wilayah atau daerah tertentu, adanya rakyat, bahwa rakyat di dalam daerah atau wilayah tersebut terdapat masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu. 3. Adanya pemerintahan, yaitu pemerintahan yang berdaulat atas daerah dan rakyatnya. 4. Adanya pengakuan negara dari negara-negara lain. Dan yang kelima, adanya tujuan negara. Sekali lagi, secara normatif, setelah dikemukakan di atas,
suatu negara apabila ingin diakui sebagai negara yang berdaulat secara internasional, minimal harus memenuhi 4 persyaratan faktor atau unsur negara, yaitu rakyat, wilayah, pemerintah, dan pengakuan. Namun bagi negara federal Republik Papua Barat masih ditambahkan 3 hal lagi, yaitu pengalaman sejarah, ciri etnitas, dan kekayaan sumber daya alam dapat dideskripsikan sebagai berikut. 1. Memiliki wilayah. Negara Federal Republik Papua Barat berdasarkan Canberra Agreement RD 6 Februari 1947 yang ditandatangani oleh Amerika Serikat, Belanda, Australia, Selandia Baru, Inggris, Prancis, dan Jerman tentang bangsa tak berpemerintahan sendiri di Pasifik Selatan dalam rangka prinsip perkawanan dan perdamaian abadi, di mana West Papua sesungguhnya sudah merdeka dan berdaulat penuh pada tahun 1970. Konferensi Meja Bundar tentang pengakuan Kerajaan Belanda atas kedaulatan Republik Indonesia Serikat tahun 1949 di Kota Den Haag, dan Manifesto Politik Papua Kongres Nasional ke-1 tanggal 19 Oktober 1961 didasarkan atas wilayah Papua Barat atau Netherlands di dunia yang berdasarkan tanggal 16 Mei 1816 dalam perjanjian antara pemerintah Belanda dan pemerintah Inggris di Kota Den Haag, termuat dalam Stadblad yang van Netherlands di tahun 1895 nomor 220 dan 221, berada pada bentangan antara 130 derajat bujur timur hingga 121 derajat bujur timur, dan 0 lintang selatan hingga 10 lintang selatan, 1.300 km panjang dan 750 km lebar. Wilayah yang pada tahun 1962 antara kepentingan perang dingin didesak pemerintah Amerika Serikat melalui PBB diserahkan Belanda kepada pemerintah sementara PBB UNTA, dan seterusnya pada 1 Mei 1963 diserahkan kepada Indonesia yang lalu melalui plebissit yang kotor, tak bermoral, tak berperi kemanusiaan, dan tak demokratis di tahun 1969 dianeksasi oleh NKRI, meskipun masih tetap menjadi catatan atau take note dalam dokumen sidang umum PBB sejak tahun 1969. 2. Memiliki rakyat. Diperlukan adanya kumpulan orang-orang yang tinggal di negara tersebut dan dipersatukan oleh suatu perasaan. Tanpa adanya orang sebagai rakyat pada suatu negara, maka pemerintah tidak akan berjalan. Rakyat juga berfungsi sebagai sumber daya manusia untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Inilah warga negara yang akan dibahas lebih jauh berkenaan dengan sambutan ini. Pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang baik terdiri dari atas susunan penyelenggaraan negara seperti lembaga yudikatif, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lain sebagainya untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang berkedaulatan. Profil dan struktur pemerintahan negara Federal Republik Papua Barat sebagaimana dalam Pedoman Dasar Negara Federal Republik Papua Barat tertera dalam konstitusi pasal-pasal berdasarkan deklarasi sepihak 19 Oktober 2011 dan rentetan peraturan sejak zaman Netherlands dunia secara de facto dan
maupun secara de jure negara federal Republik Papua Barat telah berdaulat, karena selain itu juga berdasarkan adat istiadat di tanah Papua bahwa negara federal Republik Papua Barat berdiri di atas 7 wilayah budaya atau wilayah adat yang di atasnya hanya ada Tuhan Sang Khalik seruan sekalian alam. 4. Pengakuan dari negara lain. Untuk dapat disebut sebagai negara yang sah, dibutuhkan pengakuan negara lain baik secara de facto maupun de jure. Sekelompok orang bisa saja mengaku suatu wilayah yang terdiri atas orang-orang dengan sistem pemerintahan, namun tidak akan disetujui dunia internasional jika didirikan di atas negara yang sudah ada. Negara Federal Republik Papua Barat memang didirikan atas Nederlands Nigunia yang diklaim dan diduduki Indonesia dengan cara-cara tidak manusiawi, kotor dan keji, serta secara tidak demokratis, dan dianeksasi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama masa 60 tahun, bangsa Papua menuntut kemerdekaan, antara lain berupaya untuk memperoleh perhatian dunia meskipun belum tuntas benar. Namun, walau masih secara terbatas, beberapa negara telah menunjukkan niat dan minat untuk mendukung, termasuk kelompok kategori tertentu dalam NKRI sendiri, telah mendorong kekuatan nasional dan dunia internasional bagi pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan negara federal Republik Papua Barat, dalam arti penyerahan kekuasaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Negara Federal Republik Papua Barat secara damai dan bermartabat. 5. Kekayaan sumber daya alam. Bagi Negara Federal Republik Papua Barat, kekayaan sumber daya alam merupakan syarat mutlak melepas diri dari bangsa dan negara ataupun menjadi bangsa dan negara sendiri. Negara Federal Republik Papua Barat menyadari sungguh akan keberadaan sehingga bakal tidak menjadi beban bagi bangsa-bangsa dan bahkan akan menjadi salah satu penyumbang utama bagi dunia, terutama dalam hal ini para PBB. Beban yang diberikan Negara Federal Republik Papua Barat bagi dunia dengan demikian adalah teknologi dan tenaga kerja pemulihan atau recovery, karena pendidikan dan kesehatan serta kenyamanan lingkungan yang rusak selama kependudukan Indonesia. Ada 26 kandungan perut bumi di Negara Federal Republik Papua Barat yang belum lagi kekayaan di atas permukaan bumi serta peta geografis yang strategis antara Asia dan Pasifik. Potensi ini memungkinkan ada kerjasama antara negara, baik bilateral, trilateral, multilateral, dan antara kawanan Asia Pasifik. Negara Federal Republik Papua Barat dideklarasikan secara sepihak dalam Kongres Nasional ketiga Papua ketiga, atau sering juga disebut Kongres Rakyat Papua III, yang berlangsung pada tanggal 16 Oktober sampai dengan 19 Oktober 2011. Kongres Papua III merupakan pengurus dari tuntutan tertunda sejak Kongres Nasional Papua 1 tanggal 16 sampai 19 Oktober 1961 yang menghasilkan manifesto politik Papua berisikan nama bangsa, bendera, bahasa, lagu, dan atas dasar Kongres Nasional Papua I menghadirkan Presidium Dewan Papua atau PDP pada Kongres Nasional Papua kedua. Dan pada Kongres Nasional Papua ketiga tanggal 16 sampai 19 Oktober 2011 atas dasar Kongres Nasional Papua I dan Kongres Nasional Papua II mensahkan Konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1999, merumuskan dan mensahkan struktur negara, profil negara,
batas negara serta menunjuk dan mensahkan presiden dan memilih serta mengangkat Perdana Menteri. Presiden dan Perdana Menteri mendeklarasikan atau memproklamasikan Negara Federal Republik Papua Barat pada akhir sesi Kongres Papua 3 tanggal 19 Oktober 2011. Tidak ada satu negara yang merdeka dan hidup tanpa mengandalkan negara lain atau etnis lain dalam negara. Kewargaan negara Federal Republik Papua Barat sebagaimana diatur dalam Konstitusi 1999, baca dalam Pedoman Dasar Negara Federal Republik Papua Barat pasal 32. Pengklasifikasian. Sementara tentu perlu disadari bahwa warga masyarakat yang ada di wilayah Negara Federal Republik Papua Barat, baik Papua Melanesia maupun non-Papua Melanesia, sekarang dapat dikelompokkan ke dalam 5 elemen besar, yaitu 1. Kelompok penjajah anti Papua Merdeka. 2. Kelompok penjajah pro Papua Merdeka. 3. Kelompok Papua anti Papua Merdeka. 4. Kelompok Papua pro Papua Merdeka. Dan 5. Kelompok Papua tidak punya pilihan atau oportunis. Pemahaman ini diberikan agar setiap perorangan secara pribadi, kalau masih mungkin, boleh berubah sikap dan pandangannya dengan membangun pemahaman positif terhadap perjuangan bangsa Papua. Terutama dalam hal ini kehadiran Negara Federal Republik Papua Barat sebagai sebuah kenyataan absolut. Prinsip-prinsip kewarganegaraan yang umum dianut berdasarkan latar belakang dimaksudkan di atas tentu saja tidak akan murni, karena ada hak darah, ada hak tanah, dan tanpa status. Pengawalan internasional. Sebagaimana telah disampaikan dalam berbagai kesempatan diplomasi bahwa Negara Federal Republik Papua Barat menjamin keamanan dan menghendaki ada kedamaian, yang berarti warga negara asli Papua Melanesia dan non Papua Melanesia terjamin hak hidup dan hak pemilikannya. Kondisi ini hanya boleh tercipta apabila ada pengakuan dunia internasional atas kehadiran Negara Federal Republik Papua Barat. Untuk mewujudkan itu, maka PBB dan dunia internasional harus menjadikan Papua dalam keadaan damai dan atas pengawasan pemelihara perdamaian dalam rangka peralihan kekuasaan negara dari NKRI kepada Negara Federal Republik Papua Barat, termasuk pengaturan warga negara dan hak sebagaimana dipaparkan di atas. Dengan demikian, urgensi Negara Federal Republik Papua Barat saat ini adalah pengakuan, dan yang untuk itu diperlukan penjaga perdamaian dan selanjutnya penyerahan kekuasaan. Peran aktif pemerintah Indonesia dalam menghadapi proses naturalisasi dan perubahan warga negara sebagaimana telah disebutkan di atas. Peran aktif pemerintah Indonesia sangat diperlukan guna menjaga keseimbangan, bahwa jangan sampai tanpa peran aktif pemerintah Indonesia maka terjadi dorongan luar yang oleh karenanya terjadi proses peralihan sebagaimana dikehendaki. Peran aktif pemerintah Indonesia walaupun tidak seluruhnya menghapus pengalaman pahit 60 tahun aneksasi yang suram, namun setidaknya telah menunjukkan itikat baik sehingga dapat mengatasi kepentingan kewarganegaraan dan hak properti yang berlangsung wajar dan damai. Keberadaan pemerintah Indonesia di luar proses ini akan merupakan malapetaka bagi perdamaian antara warga negara. Meskipun untuk itu pemerintah Negara Federal Republik Papua Barat atas tanggung jawabnya bersama kehadiran internasional tentu saja harus menjamin proses-proses yang
aman sesuai hak asasi manusia. Contoh kasus NKRI, satu orang warga negara Indonesia di wilayah konflik Afghanistan, pemerintah Indonesia berjuang untuk menyelamatkan satu orang tersebut. 9 orang warga negara Indonesia di negara Tonga ketika meletusnya gunung api bawah laut. Juga pemerintah Indonesia sedang mempertanyakan keselamatan nyawa 9 orang tersebut melalui Duta Besar Indonesia di Selandia Baru. Warga negara Indonesia yang diputuskan hukuman mati saja di negara-negara di dunia seperti Malaysia, Singapura, Arab Saudi, dan lain sebagainya, pemerintah Indonesia berusaha untuk membebaskan mereka. Sekarang pertanyaan dari pemerintah negara Federal Republik Papua Barat yang disingkat NFRPB kepada pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak membuka diri dalam menerima usulan Presiden Negara Federal Republik Papua Barat Forturus yang disebut SPD perihal usulan negosiasi perundingan pengakuan dan peralihan kekuasaan kedaulatan dari NKRI kepada NFRPB. Baca proposal perundingan dan peralihan kekuasaan kedaulatan dari NKRI kepada NFRPB 10 Oktober 2020. Bagaimana dengan keselamatan kurang lebih 6 juta orang rakyat Indonesia yang datang ke wilayah tanah air negara Federal Republik Papua Barat sebagai PNS atau ASN, TNI, Polri, sipil, swasta, dan imigran gelap yang orang Indonesia yang mencari nafkah sebagai pendulang emas, pencari kayu gaharu, penggergaji kayu, dan sebagainya yang saat ini tersebar di seluruh wilayah tanah Papua bagian barat yang merupakan wilayah negara Federal Republik Papua Barat. Masih segar dalam ingatan kita dengan peristiwa intervensi internasional atau intervensi di Timor Leste pada tahun 2002. Dan perlu diketahui bahwa sebagian daratan di Pulau Timur masih merupakan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat melarikan diri untuk menyelamatkan diri, baik itu warga sipil, PNS, ASN, TNI, Polri, dan orang Timur-Timur pendukung negara Kesatuan Republik Indonesia ke wilayah NKRI Atambua dan kota-kota lain di Pulau Timur, Nusa Tenggara Barat. Kalau tanah air negara Federal Republik Papua Barat yang adalah wilayah kedaulatan negara Federal Republik Papua Barat tidak sama dengan Pulau Timur, Nusa Tenggara Barat. Mulai dari bagian utara Port Numbai, Jayapura, bagian barat Sorong, dan bagian selatan Merauke dibatasi oleh lautan bebas. Sedangkan bagian timur berbatasan dengan negara Papua New Guinea dan sepanjang perbatasan mulai dari Port Numbai, Jayapura sampai dengan Merauke dikuasai oleh para pejuang Papua Merdeka atau UPM sejak tahun 1961 sampai dengan sekarang tahun 2022. Yang dulunya mereka hanya bersenjatakan panah dan busur, tapi sekarang mereka memiliki bedil atau senapan. Dan akan kemanakah rakyat Indonesia yang kurang lebih 6 juta jiwa itu? Akan lari untuk menyelamatkan diri dan nyawa mereka. Dan masalah ini yang menjadi pertimbangan para pemimpin negara Federal Republik Papua Barat yang berjuang berdasarkan pada visi perjuangan dengan cara aman, damai, dan bermartabat. Sensus tahun 2016 menunjukkan populasi penduduk non-Papua dan Papua. Non-Papua 53% banding Papua asli 47%. Jika data Papua asli dan non-Papua tahun 2016 menunjukkan perbandingan 47% banding 53%, maka dapat dipastikan dalam 5 tahun 2016 sampai 2021 penduduk non-Papua
sudah mencapai 6 juta orang atau 60% non Papua berbanding 40% orang asli Papua. Perbandingan 60% non Papua ini dikarenakan adanya imigran gelap orang Indonesia yang datang di tanah Papua untuk mendulang emas, menggergaji kayu, mencari kayu gaharu, dan lain-lain yang tersebar di seluruh tanah air negara Federal Republik Papua Barat, yang sebagian besar wilayah adalah daratan yang hanya ditempuh dengan pesawat udara. Sebelum saya sebagai Presiden Negara Federal Republik Papua Barat mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan bahwa apabila perdamaian dan keadilan menjadi tujuan hidup manusia dan itu dibenarkan oleh dunia internasional dalam hal ini PBB, maka tidak terkecuali bagi bangsa Papua yang telah mendeklarasikan Negara Federal Republik Papua Barat secara sepihak. Karena memang demikian bahwa saluran konvensional dan mekanisme hukum yang diperjuangkan melalui berbagai tuntutan, dialog, dengar pendapat, demonstrasi, petisi, pernyataan, dan sebagainya tidak mendapat muara dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia yang memaksakan adanya negara kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan segolongan guna menguasai suku bangsa di Nusantara dan Papua. Dunia pasti memiliki catatan tentang perjuangan bangsa Papua sejak tahun 1947, 1961, 2011 berhasil mendeklarasikan Negara Federal Republik Papua Barat. Ini adalah peristiwa umat manusia, maka PBB dan pihak terkait Indonesia, Belanda, Amerika Serikat harus dan mutlak kembali ke meja perundingan dengan menyatakan Negara Federal Republik Papua Barat mengatur sebuah kedamaian abadi bagi manusia di planet ini, yakni warga negara Federal Republik Papua Barat. Penataan penduduk ini akan menjadi perhatian bersama antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Negara Federal Republik Papua Barat untuk mengatur proses pengakuan dan peralihan kekuasaan dan kedaulatan dari NKRI kepada NFRPB dengan baik, aman, dan damai, agar memastikan semua warga negara di antara kedua wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Negara Federal Papua Barat yang memiliki hak hidup di mana saja dan memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam pilihan hidup menjadi warga negara di kedua wilayah negara masing-masing. Presiden Negara Federal Republik Papua Barat juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada negara Belanda, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Australia, dan Selandia Baru yang telah memberi perhatian dalam proses kemerdekaan West Papua yang sejatinya sudah merdeka dan berdaulat penuh pada tahun 1970 melalui penandatanganan Canberra Agreement 6 Februari 1947. Negara Federal Republik Papua Barat berharap perhatian dan komitmen tersebut dapat diteruskan kepada Negara Federal Republik Papua Barat yang telah mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 19 Oktober 2011 di lapangan Sekus, Port Numbai, Jayapura, Papua. Demikian sambutan Presiden Negara Federal Republik Papua Barat yang dikeluarkan dari Kantor Sekretariat Negara Federal Republik Papua Barat untuk dipahami, dimaklumi, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang dibuat pada tanggal 29 Januari 2022 dan telah disahkan pada tanggal 31 Januari 2022 di Kantor Sekretariat Negara Federal Republik Papua Barat oleh Presiden Negara Federal Republik Papua Barat, Dr. Yahweh Sambut SPD. Demikian sambutan Presiden Negara Federal Republik Papua Barat dalam rangka peluncuran buku Kewarganegaraan Negara Federal Republik Papua Barat yang disampaikan kepada semua pihak di mana saja di tanah Papua ini, baik kepada masyarakat asli
Papua dan juga masyarakat non Papua di tanah air negara Federal Republik Papua Barat. Sekian dan terima kasih.